Para pemirsa, sekarang kita membahas bilangan berakar. Namun sebelum bahas bilangan berakar, saya mengingatkan kepada para pemirsa agar bisa menyaksikan video pembelajaran bilangan berpangkat. Sekarang kita memulai pembahasan bilangan berakar dengan ilustrasi bilangan berakar dari kehidupan sehari-hari. Pada siang itu, halaman rumah Yoram sangat teduh dan rimbun dengan berbagai tanaman hias dan tanaman buah. Halaman yang berbentuk persegi dengan luas 484 meter persegi memang diperuntukkan sebagai peneduh rumah dan pasokan oksigen. Duduk di bawah pepohonan rindang, dihembus semilir angin, terbayang di pikiran berapakah panjang sisi halaman tersebut. Dengan rumus luas persegi, kita bisa menuliskan luas sama dengan sisi kali sisi. Luas kita isi dengan ini 484 ditulis di sini di bawahnya luas. Sisi kali sisi ditulis di bawahnya sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat, membacanya sisi kuadrat ya. Nah, kalian pasti tahu berapa nilai S bila S kuadrat sama dengan 484. Para pemirsa, kedua ruas kita pangkatkan setengah. S kuadrat dipangkatkan setengah, begitu pula 484 dipangkatkan setengah. Sekarang kita menuliskan 484 dipangkatkan setengah itu ini. Kemudian sama dengan ini S kuadrat, ini S kuadrat dipangkatkan setengah ditulis di sini. Langkah berikutnya, ruas kiri masih tetap. Ruas kanan, S kuadrat pangkat setengah, kuadratnya ini dikali dengan setengah. 2 kali setengah sama dengan 2/2. Sehingga ditulis S pangkat 2/2. Langkah berikutnya, 484 pangkat setengah diubah ke bentuk akar menjadi akar 484. Begitu pula S pangkat 2/2 sama dengan S pangkat 1, ditulis S. Sekarang kita bisa menuliskan S sama dengan akar 484. Akar 484 bisa dinyatakan 22. Para pemirsa sekarang bisa menuliskan S itu panjang sisi halaman rumah Yoram sama dengan 22 meter. Ingat, panjang sisi itu meter ya, tanpa persegi. Ketika kita menuliskan luas harus diikuti persegi. Jadi, panjang sisi halaman rumah Yoram adalah 22 meter. Nah, sudah tahu kan ketika luas halaman rumah Yoram 484 meter persegi, kita sudah bisa menemukan panjang sisi halaman rumah Yoram adalah 22 meter. Para pemirsa, sekarang kita tertuju kepada bilangan akar 484, merupakan bilangan berakar. Sekarang, kita memperhatikan notasi bilangan berakar. Setelah kita melihat ilustrasi bilangan berakar dari kehidupan sehari-hari, saatnya kita menyatakan notasi bilangan berakar. Agar pembahasan bilangan berakar berikutnya sudah terdapat kesepakatan dalam penulisan notasi bilangan berakar. Akar A itu sebenarnya sama dengan A pangkat setengah. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Orang-orang sering menyebut akar A, tapi sebenarnya ini adalah akar kuadrat dari A. Nah, seringkali dalam bahasa cangkruan disebut akar A gitu saja ya. Nah, itu yang tepat bahasa ilmiah dalam matematika, akar kuadrat dari A. Begitu pula yang ini ya, dibaca akar pangkat N dari A. Ini artinya sama saja dengan A pangkat 1/N, A pangkat 1/N. Begitu pula yang ini dibaca akar pangkat N dari A pangkat
M. Nah, ini kita sudah pernah membahas konversi akar ini dari pangkat ini ya, A pangkat M per N. A pangkat N lalu per siapa yang dicepit ini ya. Jadi yang di bawah tangga ini per ini yang dicepit N ya, ada di bawah, yang kecepitnya di bawah. Kemudian berikutnya lagi, ada kesepakatan akar A pangkat 1 sama dengan akar A. Dengan kata lain, akar A pangkat 1 ditulis akar kuadrat A. Saya ulangi membacanya secara lengkap dalam bahasa matematika. Akar kuadrat dari A pangkat 1 sama dengan akar kuadrat A. Dengan kata lain, akar kuadrat A pangkat 1 ditulis akar kuadrat dari A. Berikutnya lagi, akar pangkat 3 dari A sama dengan, perhatikan baik-baik, saya ulangi, keliru bicara ya, akar kuadrat dari A, ini 2, yang dicepit ini, ditulis seperti ini, jadi dia tersembunyi. Nah, dalam kesepakatan di matematika tidak dicantumkan ya. Ini disembunyikan ya, seperti ini ya. Dengan kata lain, akar kuadrat dari A yang ini 2 ini ditulis seperti ini, akar kuadrat dari A. Berikutnya lagi, 1 dikali akar kuadrat A sama dengan akar kuadrat A. Dengan kata lain, 1 akar kuadrat A ditulis akar kuadrat dari A. Ditulis seperti ini ya. Selanjutnya seperti ini, kalau kita menulis ini itu artinya di depan akar kuadrat dari A itu ada bilangan 1, positif 1. Saya ulangi, ketika kita menemukan ini, itu artinya yang dicepit ini ada bilangan 2, namun tersembunyi, disembunyikan. Ketika kita menuliskan ini juga, kita juga bisa mendapatkan pangkat 1 seperti ini, namun tersembunyi. Begitulah pemirsa, jadi bentuk akar kuadrat dari A ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini, seperti ini, yang A-nya punya pangkat 1, atau yang seperti ini, yang dicepit oleh akar ini 2, atau yang ini, dalam berkalian ada 1 di depan akar kuadrat dari A. Sekarang 1 akar kuadrat dari 2 sama dengan akar kuadrat dari 2. Dengan kata lain, 1 akar kuadrat dari 2 ditulis akar kuadrat 2. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif yang di dalam kurung ya, akar kuadrat dari A ini dikuadratkan sama dengan A. Dengan kata lain, bila bilangan A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A. Masih notasi bilangan berakar, contoh 5 pangkat setengah, ini dari pangkat ya, bisa kita tuliskan akar kuadrat dari 5. 6 pangkat sepertiga, bisa dituliskan akar pangkat 3 dari 6. 7 pangkat 3 per 16 sama dengan akar pangkat 16 dari 7 pangkat 3. 7 pangkat min 3 per 16 sama dengan 1 per akar pangkat 16 dari 7 pangkat 3. Sekarang kita menginjak ke operasi bilangan berakar. Sebagaimana bilangan-bilangan yang terdahulu, bilangan berakar juga memiliki memiliki operasi ya juga. Pertama, yang A ini kita membahas operasi penjumlahan ya. Penjumlahan suatu bilangan berakar. Ketika pemirsa menemukan tulisan penjumlahan pada bilangan berakar, itu sama maksudnya dengan penjumlahan suatu bilangan berakar.
Perhatikan beberapa contoh berikut. Untuk A positif dan B positif, berlaku akar kuadrat A ditambah akar kuadrat A. Pemirsa, saya ingatkan, akar kuadrat dari A juga ya boleh ya untuk menyingkat ucapannya, bisa diucapkan akar kuadrat A, boleh ya, akar kuadrat A. Akar kuadrat A ditambah akar kuadrat A sama dengan, kita sudah tahu sebelumnya ini tersimpan bilangan perkalian 1. Nah, seperti ini, dimunculkan, dihadirkan bilangan 1 yang tersembunyi ini ya. Sekarang ditampakkan. Begitu pula yang ini juga ditampakkan bilangan satunya. Berikutnya yang 1 ditambah 1, ini ditambah, dikumpulkan dengan sifat asosiatif ya. Kemudian dengan memfaktorkan, dengan memfaktorkan ya. Saya ulangi lagi, ini dengan memfaktorkan 1 ditambah 1. Saya ulangi ya supaya tidak keliru bicara. 1 ditambah 1, ini di dalam kurungan, ini dengan memfaktorkan, kemudian akar A-nya di luar kurung. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga kita bisa menyebutnya 2 akar kuadrat A. Berikutnya, akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 1 akar 2 ditambah 1 akar 2. Jadi di sini itu tersembunyi perkalian dengan 1, yaitu ini. Nah, ini juga begitu ini. Nah, sekarang kita faktorkan ya satunya. 1 ditambah 1. Jadi ini ditambah, ini dengan ini ditambah, ini dengan ini ditambah. Ya. Akar 2-nya cukup 1 saja ya. Ditulis 1 saja. Yang ini 2, ini 2 akar 2. Seperti itu pemirsa ya. Jadi pemirsa harus mengingat, seperti ini itu tersimpan bilangan 1 di depannya, 1, positif 1. Ini juga tersimpan bilangan positif 1 di depannya. Sehingga kita bisa menambahkan bilangan itu 1 tambah 1, 2. Langsung ditulis 2 akar 2. Berikutnya, akar 3 ditambah akar 3. Nah, di bilangan ini tersimpan 1 akar 3. Ini juga begitu, tersimpan 1 akar 3. Kemudian yang 1 ini, yang di depannya ini, nah, yang di depan ini ditambah 1 tambah 1. Ya, sama dengan 2 akar 3. Sekarang bagaimana kalau kita tambah lagi ya, sebanyak 3 bilangan berakar. Ini bilangan berakar yang pertama, bilangan berakar yang kedua, bilangan berakar yang ketiga. Konsep dasarnya dari 2 bilangan berakar sebenarnya ya. Nah, ini tambah ini dulu, hasilnya tambah ini. Namun di langkah ini sudah sedikit disingkat ya. Tidak begitu detail uraian yang di sini ya. Sebenarnya kalau diuraikan lebih detail tuh ini ditambah ini dulu ya. Dari sini ya. Perhatikan baik-baik, akar kuadrat A di depannya ada bilangan 1 ya. Ini juga ada bilangan 1, ada bilangan 1 ya, sehingga ditulis seperti ini. Satunya ditambah 1, tambah 1, tambah 1, seperti ini. Ditambah dulu, sama dengan 3, ditulis 3, akar A-nya ditulis akar A. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya diganti 3? A-nya boleh diganti sembarang bilangan ya pemirsa, yang penting positif ya di sini ya. Nanti ya B-nya nanti ada ya. Yang penting A-nya positif. Bilangan positif apapun boleh di sini ya. Sekarang dicoba diganti 3. Berarti akar 3 ditambah akar 3 tambah akar 3. Nah, tersimpan 1 kan di depan akar 3. Nah, 1 tambah 1 dan 1 sama dengan 3. 3 akar 3. Seperti ini. Sekarang kita melihat ini. M akar A ditambah N akar kuadrat A. M akar kuadrat A ditambah N akar kuadrat A. Sama dengan M-nya ditambah ya. M ditambah N, kemudian akar kuadrat A. Begitu pula yang ini. 6 akar kuadrat 2 ditambah 7 akar kuadrat 2, ya 6 ditambah 7. Sama dengan 13, lalu 13 akar 2. Nah, ini ditulis.
akar kuadrat A ditambah akar kuadrat B. Nah, sekarang kita memunculkan bilangan lain B ya ini. Berbeda ya ini yang di akar. Akar kuadrat A ditambah akar kuadrat B ya tetap ya tidak bisa ditambah ini karena ini sudah bentuk yang sederhana ya. Akar kuadrat 2 ditambah akar kuadrat 3 ini contohnya. Ini bentuk sudah sederhana sehingga kita tidak bisa menambahkan ini yang di dalam akar ini ya. Tidak bisa ditambah 2 tambah 3 menjadi akar 5 tidak bisa ya. Sudah seperti ini saja bentuknya. Ini bentuk yang sederhana sehingga tetap seperti ini. Apakah ini bisa ditentukan perhitungan terakhirnya, hasil terakhir? Ya bisa saja menggunakan kalkulator boleh, menggunakan tabel akar juga boleh, menggunakan pendekatan akar juga boleh. Ya. Sekarang akar 2 ditambah akar 3, tambah akar 3. Akar kuadrat 2 ditambah akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 3. Akar kuadrat 2 ditulis di sini, akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 3 ini ditambah dulu ya, karena sudah sejenis. Ini ada 1, di depannya ada positif 1. 1 tambah 1, 2. Nah, ini ditambah. Jadi ini 2. Ya, akar 3-nya ditulis sekali saja akar 3. 2 akar 3. Sehingga hasilnya adalah akar kuadrat 2 ditambah 2 akar kuadrat 3. Perlu diingat pemirsa agar tidak lupa, dalam penjumlahan di sini ketika kita melihat bilangan yang di akar ini sama, ini tidak berarti bahwa 3 ditambah 3 seperti ini 6, sehingga akar kuadrat dari 6 tidak sama ya, berbeda. Jadi kalau pemirsa menombolin di kalkulator dengan di kalkulator lalu dijumlahkan, itu hasilnya akan berbeda dengan akar 6 ya. Akar dari 3 tambah 3 itu berbeda hasilnya. Akar 4 ditambah akar 4 itu berbeda dengan akar 4 ditambah 4 yang di dalam akar ini. Jadi 4-nya di akar sendiri-sendiri, yang ini tidak. Ditambah dulu baru di akar. Itu berbeda. Jadi pemirsa sekarang tidak boleh menambahkan langsung 4 tambah 4 8 sehingga akar 8 hasilnya salah ya. Nah, kalau dilihat akar 4 itu 2, akar 4 2, 2 tambah 2 4. Nah, kalau yang di sini akar 8, akar 8 itu di antara akar 9, di antara akar 4 dan akar 9. Nah, berarti jawabannya 2 lebih. Nah, ini sudah 4 ruas kiri, makanya tidak sama. Yang ruas kanan akar 8 itu 2 lebih, ya, nggak sampai 3. Gitu loh. Nah, 2 lebih agak banyak lebihnya ya, karena hampir mendekati akar 9 ini. Nah, itu berbeda. Ini 2 lebih, yang ini sudah 4. Berbeda ya. Sekarang pengurangan satu bilangan berakar. Maksud dari ini, pengurangan pada bilangan berakar itu sama dengan ini. Pengurangan satu bilangan berakar. Perhatikan beberapa contoh berikut. Akar A ya, dikurangi akar A. Nah, kita sudah tahu di depan akar kuadrat A itu terdapat bilangan positif 1. Begitu pula yang ini di depannya terdapat bilangan positif 1. Ditulis seperti ini. Dimunculkan ya. Kemudian 1 dikurang 1 dilakukan lebih dahulu ya. Sama dengan 0. Kemudian akar A ditulis akar kuadrat A. Akar kuadrat A tetap ditulis akar kuadrat A. 0 dikali berapapun ya 0. 0. Begitu pula 0 dikali dengan akar kuadrat A ya 0. Sekarang akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 2 sama dengan kita hadirkan bilangan 1 yang tersembunyi seperti ini. Ya. Kemudian yang 1 ini dikurangi 1. Nah, sama dengan 0 ditulis di sini. Akar kuadrat 2 ditulis di sini. 0 dikali bilangan berapapun tetap sama dengan 0. Sekarang kita memperluas lagi ya pengembangannya. Pengurangan bilangan berakar ini cuma 2 ya. Nah, sekarang menjadi 3 bilangan berakar. Ini bilangan berakar pertama, bilangan berakar kedua. Sekarang dikurangi bilangan berakar yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini kita hadirkan bilangan 1 di depan akar kuadrat A. Ini juga gitu, seperti ini.
Kemudian yang baru dihadirkan ini dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan negatif 1 ditulis di sini. Negatif 1 dikali akar kuadrat A sama dengan negatif akar kuadrat A. Sekarang bagaimana kalau A-nya diganti dengan 3? Boleh nggak diganti dengan 4, 5, atau 6, 7, 8, 9? Boleh, boleh, boleh. Yang penting A-nya positif, B-nya positif ya. Karena akar kuadrat ya itu ini ya. Nah, di dalam operasi ini sebenarnya boleh 0, tapi tidak dibahas di sini. Untuk apa kita membahas akar dari 0? Kan tidak ada gunanya di sini ya. Akar 0 dikurangi akar 0 Anda. Jadi di dalam akar kuadrat ini harus bilangan positif ya, di dalam operasi bilangan berakar itu ya, yang dipakai bilangan positif. Sekarang bilangan 1 dimunculkan seperti ini. Seperti ini ya. 1 dikurangi 1 dikurangi 1 ada negatif 1. Negatif 1 ditulis ini. Akar kuadrat 3 ditulis ulang. Cukup sekali saja. Negatif 1 dikali akar kuadrat 3 ya negatif akar kuadrat 3. Sekarang M akar kuadrat A dikurangi N akar kuadrat A sama dengan M-nya dikurangi dulu. M dikurangi N. Seperti ini ya. Akar kuadrat A cukup sekali saja ditulis ya. Karena ini sama ya, yang bilangan di akar kuadrat. Bilangan di akar kuadrat ini sama. Sama-sama A. Contoh sekarang M-nya diisi 18, N-nya diisi 7 ya. Ini tandanya negatif. Berarti bagaimana caranya? Ya nanti 18 dikurangi 7. Tapi ingat, ini 2, ini harus sama dengan 2 ya. Bagaimana kalau ini 2 yang di akar kuadrat, terus yang ini yang di akar kuadrat 3? Ya tidak bisa. Anda tidak bisa mengatakan 18 dikurangi 7, tidak bisa. Ya ini harus sama ya. Seperti dalam penjumlahan ya ini. Ini yang di akar kuadrat harus sama. Ini harus sama. Berikutnya lagi. 18 kurangi 7 sudah ditulis di sini ya. 11 akar kuadrat 2 ditulis di sini. Itu hasilnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika bilangan yang di akar ini berbeda. Ini B, ini A. Ya tetap ditulis begini saja contohnya ini. Bentuk yang paling sederhana, akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 3. Ya tetap ditulis begini saja ya. Ingin menentukan hasil akhirnya ya dengan kalkulator boleh. Ini dengan kalkulator boleh ya. Atau dengan tabel akar kuadrat juga boleh. Sekarang akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 3 dikurangi akar kuadrat 3. Ini akar kuadrat 2 ditulis. Terus yang ini dimunculkan bilangan ini 1 ya. Di depannya dimunculkan bilangan 1. Nah, sekarang negatif 1, negatif 1. Ini tetap ditulis di sini karena sudah tidak ada yang sejenis ya. Jadi mengikuti istilahnya suku-suku yang sejenis ya ini. Yang akar 2 sudah tidak ada temannya, cukup ini saja ya ditulis ulang. Sekarang yang ini negatif 1, negatif 1 berarti negatif 2. Ditulis di sini. Akar kuadrat 3. Cukup sekali nulisnya. Ini hasil akhirnya, akar kuadrat 2 dikurangi 2 akar kuadrat 3. Perlu diingat pemirsa, akar kuadrat 3 dikurangi akar kuadrat 3 itu berbeda dengan akar kuadrat 3 dikurangi 3. Kalau ini 3 dikurangi 3 baru di akar. 3 dikurangi 3 lebih dulu maksudnya seperti ini. 0. Akar kuadrat dari 0 ya 0. Yang ruas kanan 0. Yang ruas kiri bagaimana? Akar kuadrat dari 3, 0, ini 0. Nah, sama. Ya, ternyata sama. Lah, kapan akan berbeda? Maksud saya, ini sebenarnya contohnya harus 2 ya ini. Ternyata contohnya cuma 1 ya ini ya contohnya. Jadi bagaimana kalau ini diisi 4? Akar kuadrat 4 dikurangi akar kuadrat 3. Itu berbeda dengan akar kuadrat 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3, 1 akar kuadrat
1 itu 1. Lah yang di sini akar kuadrat 4 ini 2. Yang ini akar kuadrat 3 1, ah, 2 dikurangi 1 lebih dikit itu sudah berkurang, tidak 1 tapi sudah 0, sekian berbeda. Nah, ini kurang contohnya ya pemirsa ya. Kemudian yang ini akar kuadrat 4 dikurangi akar kuadrat 4 0. Ya, kebetulan sama. Yang ini 4 dikurangi 4 0, akar kuadrat 0 0 sama. Nah, ini tandanya untuk yang ini harus sama. Tetapi ketika ini diganti 5, akar kuadrat 4 dikurangi akar kuadrat 5, itu sudah berbeda dengan ini. 4 dikurangi 5 berbeda. Begitu pula ketika saya menuliskan yang ini, misalnya 9, akar kuadrat 9 dikurangi akar kuadrat 4. Akar kuadrat 9 itu 3, akar kuadrat 4 itu 2. Ya, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau di sini 9 dikurangi 4, 5. Akar kuadrat 5 itu sudah 2 lebih, karena akar kuadrat 4 kan 2. Nah, saya menuliskan ini tuh maksudnya bentuk yang seperti ini itu tidak bisa langsung dicomot yang di dalam akar itu. Kebetulan contoh yang ada di sini adalah ini sama ya, karena bilangannya sama, A dikurangi A ya. Maksud saya tadi itu untuk menjelaskan ini akar kuadrat A dikurangi akar kuadrat B itu berbeda dengan akar kuadrat A dikurangi B. Itu berbeda ya. Ini masih kurang ya, pemirsa bisa menambahkannya ya. Bisa tambahkan di bawah ini ya. Akar kuadrat A dikurangi akar kuadrat B berbeda, tidak sama dengan akar kuadrat dari A dikurangi B. Ini kurang ternyata. Slide-nya yang bawah tidak terbaca ini ya. Nah, berikutnya lagi sekarang perkalian. Perkalian suatu bilangan berakar. Nah, pemirsa bisa memperhatikan perkalian pada bilangan berakar ini sama maksudnya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat A sama dengan 1 akar kuadrat A dikali 1 akar kuadrat A. Nah, satunya dikali 1 dulu ya. Nah, dalam perkalian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat A ini langsung dikali semuanya ya. Jadi tidak boleh ditulis cuma sekali saja, tidak boleh ya, langsung. Ini ditulis lagi, lalu dikali. Jadi yang satu, yang ini juga dikali dengan satu, yang sejenis, yang akar ini juga dikali dengan ini ya. Yang akar. Nah, dikali. 1 kali 1 sama dengan 1. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat A sama dengan akar kuadrat A dikuadratkan. A pangkat setengah dikuadratkan. Nah, pangkatnya dikali setengah kali 2 sama dengan 2/2. 2/2 sama dengan 1. Sehingga kita bisa menuliskan A pangkat 2/2 sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 sama dengan A. Nah, nanti untuk selanjutnya akar kuadrat A dikali akar kuadrat A, pemirsa bisa langsung menuliskan A gitu ya. Tetapi uraiannya seperti ini dari sini sampai sini ya. Berikutnya lagi akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 2 sama dengan 1 akar kuadrat A dikali 1 akar kuadrat 2 sama dengan 1 kali 1 akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 2. 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 2 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Ini uraiannya mengikuti penjelasan ini ya. Berikutnya 3 bilangan akar dikali. Konsep dasarnya dari 2 bilangan akar dikali. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat A dikali akar kuadrat A. Nah, kita munculkan yang di depan akar kuadrat A ini bilangan 1 kita munculkan ya di depan akar kuadrat A. Ini juga. Sekarang yang bilangan 1 ini dikali 1, ini dikali. Seperti ini ditulis 1 kali 1 kali 1. Kemudian akar kuadrat A dikali akar kuadrat A dikali akar kuadrat A. Ini 1. Nah, akar kuadrat A itu kan A pangkat setengah, A pangkat setengah, A pangkat setengah.
1 dikali berapapun ya satunya hilang lenyapnya. A pangkat setengah dikali A pangkat setengah itu A. A pangkat setengah ya A pangkat setengah. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan A. A pangkat setengah. A pangkat setengah. A pangkat setengah ditulis akar kuadrat A. Sehingga jawabannya A akar kuadrat A. Akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Pemirsa bisa langsung menuliskan A akar kuadrat A. A-nya kan 3 di sini. Ya. Berarti 3 akar kuadrat 3 ini. A-nya 3, A-nya 3. 3 akar kuadrat 3. A akar kuadrat A. Nah, itu. Berikutnya lagi. 2 akar kuadrat 3 dikali 4 akar kuadrat 3 ditambah. Ini tambah dikali ini. Ditanya kelewatan ya ini. Dikali ini ya. Dikali ya. Pemirsa, perhatikan 2 akar kuadrat 3 dikali 4 akar kuadrat 3 dikali ya. Ini dikali 5 akar kuadrat 3. Nah, kita langsung mengalih. Bilangan ini yang tidak di akar 2 kali 4 kali 5. Sama dengan berapa? Sama dengan ini. 40. 2 kali 4, 8 kali 5, 40 ini. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Akar 3 ini tetap tulis. Sekarang 40 kali 3, 120. Akar kuadrat 3 ditulis di sini. Sekarang M akar kuadrat A dikali N akar kuadrat A sama dengan M-nya dikali N. M kali N akar kuadrat A kali akar kuadrat A. Ya. M kali N sama dengan M kali N tetap sama dengan M kali N. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat A sama dengan A. Seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang M-nya diganti 3, N-nya diganti 5, A-nya diganti 2. Sehingga kita bisa berbicara 3 akar kuadrat 2 dikali 5 akar kuadrat 2 sama dengan 3-nya dikali 5, 15. Akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 2, 2. Ini 15 kali 2. Sama dengan 30. Sekarang akar A dikali akar B. Nah, ini yang bilangnya di akar kuadrat berbeda ya dengan ini. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat B. Sama dengan A dikali B dulu baru di akar kuadrat. Contoh akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 3 sama dengan 2 kali 3 dulu. Sama dengan 6 di akar kuadrat. Nah. Perhatikan A-nya punya akar sendiri, B-nya punya akar sendiri. Tetapi ini A dan B satu akar untuk berdua ya. Ini. Akar kuadrat 2 dikali 4 akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 3. Akar kuadrat 2 ditulis ulang di sini ya. Ditulis ulang. Kemudian 4 dikali 1. Ini ada 1 kan, ini ada 1 kan ya. Berarti 4. Ditulis 4. Kemudian akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 akar 2. M akar kuadrat A dikali N akar kuadrat B. Nah, sekarang ini perhatikan di depannya ini. Itu artinya M dikali N dulu seperti ini. Kemudian A dikali B dulu baru di akar ya. Seakar berdua ini ya. 6 dikali 7 sama dengan 42. Akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 3 sama dengan akar kuadrat 6. Jawabannya 42 akar kuadrat 6. Nah, ini berbeda dengan penyebelan dan pengurangan ya. Meskipun ini bilangan di bawah akar kuadrat dengan ini berbeda, itu bisa langsung dikali. Tidak boleh ditulis salah satu. Berbeda dengan penyebelan dan pengurangan. Berikutnya pemirsa pembagian satu bilangan berakar atau pembagian pada bilangan berakar. Perhatikan beberapa contoh berikut. Akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A sama dengan kita menghadirkan bilangan 1 di depan akar kuadrat A. Ini juga. Berikutnya sama seperti cara dalam perkalian ya. Masing-masing dibagi ya. Yang sesama akar kuadrat dibagi dengan sesama akar kuadrat. Yang
tidak berakar, ini bilangan 1 dibagi dengan bilangan yang tidak berakar. Tuh. Nah, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ditulis di sini 1. Ya, atau ditulis di sini. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat A sama dengan 1. Sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Uraiannya bagaimana? Ya ini uraiannya coba dari sini ya. 1 kali 1 ya ini ditulis 1 dibagi 1 ditulis di sini. Akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A ditulis ini. Ya ini dibuat ini ya. Seperti ini. Berikutnya lagi 1 dibagi 1 ya 1. Ini diubah ke bentuk pangkat A pangkat setengah. Ini juga A pangkat setengah. Jadi ini diubah A pangkat setengah juga A pangkat setengah. Karena pembagian pangkatnya dikurangi. Setengah dikurangi setengah ini. Satunya tetap. 1 dari sini ditulis ulang. Kemudian ini 0 ya. Setengah dikurangi setengah. 1 dikurangi 1 kan. 0. 0 per 2 ya 0. 0 per 2 ya 0 ini. Ya A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1. Nah itu alasannya. Akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 2, pemirsa selanjutnya bisa menuliskan sama dengan 1. Ya. Jadi pemirsa bisa mengatakan ketika bilangan yang di akar ini sudah sama, itu sama dengan 1 ya. Dibagi dirinya sendiri dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Ini juga pemirsa boleh mengatakan untuk selanjutnya dirinya sendiri dibagi dengan dirinya sendiri ya sama dengan 1. Yang dirinya sendiri ini berupa akar ini juga ya berupa akar kan sama dengan dirinya sendiri. Dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Kecuali yang 0 ya jangan sampai itu ya tidak boleh ya, karena pembagian oleh 0 tidak didefinisikan. Berikutnya lagi ini akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A sama dengan 1. Nah, 1 dibagi akar kuadrat A itu ditulis ini. 1 dibagi dengan akar kuadrat A ini. Nah, ini bisa disederhanakan tapi nanti di berikutnya ya di berikutnya nanti bahasan berikutnya ada menyederhanakan ini bentuk ini ya. Ini dirasionalkan, nanti ikuti saja. Ini masih berarti sampai sini ya. Akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A ya, A-nya dibagi A dulu baru diakar. Itu sama dengan A dibagi A sama dengan 1. 1 diakar sama dengan 1. Nah, perhatikan baik-baik. Akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 2, nah ini sama dengan 1 ya. Jadi akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 2 itu ditulis seperti ini. 2 dibagi 2 seperti ini lalu diakar. 2 bagi 2 sama dengan 1. Akar dari 1, akar kuadrat dari 1 itu 1. Akar 3 dibagi akar 3 itu 1. Dibagi akar 3 berarti 1 per akar 3. Seperti ini, 1 per akar 3. Nah, ini nanti bisa disederhanakan. Terus, ini 20 akar 3 dibagi 4 akar 3 dibagi 5 akar 3. Yang tidak diakar, dibagi ya, 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, ditulis 1 di sini. Akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 1. 1 dibagi akar 3 ya seperti ini. 1 per akar kuadrat 3. Ya, jadi yang 1 dikali 1 per ini. 1 dikali berapapun ya tetap. Ya, sehingga hasilnya ini. M akar kuadrat A dibagi N akar kuadrat A. M dibagi N sama dengan akar kuadrat A. Dibagi, maksud saya M dibagi N, saya ulangi, jangan sampai keliru ya. Nah, keliru bicara ini tadi. Saya ulangi. M akar kuadrat A dibagi N, M akar kuadrat A sama dengan M dibagi N, kemudian akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A ditulis seperti ini. Nah,
M dibagi N ditulis ulang, akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A sama dengan 1. Nah ini, 1 dikali berapapun ya satunya hilang, tetap ini ya. 30 akar 2 dibagi 5 akar 2. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Akar A dibagi akar B sama dengan A dibagi B dulu, baru di akar. Akar berdua ya, yang ruas kanan ini ya. Akar 9 dikali akar 3 sama dengan 9 dibagi 3 dulu. Loh, kok kali? Kalau kali harus sebenarnya 9 kali 3 kan, itu 27 akar 27 kan ya. Kalau ini dibagi ya, kalau dibagi, akar 9 dibagi akar 3, ya 9 dibagi 3 sama dengan 3 di akar 3. Saya ulangi para pemirsa. Nah ini pembahasannya pembagian ya, lah ini kok kali ya, harusnya bagi ini ya, editnya kelewatan ya. Jadi akar 9 dibagi akar 3 sama dengan akar 9 tanda kali diganti bagi ya pemirsa. Sekarang akar 9, akar kuadrat 9 dibagi akar kuadrat 3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3 akar kuadrat dari 3. Begitu ya, jangan sampai keliru ya. Nah, akar kuadrat 12 dibagi akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 3 sama dengan 1 dibagi 1 dibagi 1. Ini kan dimunculkan 1, dimunculkan 1, dimunculkan 1 kalau caranya diurai panjang ya. Tapi kalau caranya bisa disingkat ya 12 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 akar 2. Kan begitu jawabannya, sederhana ya. Karena kita sudah memiliki bentuk yang seperti ini ya. Tidak diuraikan seperti ini juga tidak apa-apa, karena kita sudah tahu ya. Sebelumnya sudah diuraikan. M akar kuadrat A dibagi N akar kuadrat B sama dengan M dibagi N. Lalu A dibagi B baru seakar berdua ini ya, di akar. Gitu. Contoh 42 akar 12 dibagi 7 akar 3. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Akar 12 dibagi akar 3 sama dengan 12 bagi 3, 4. Akar 4 sama dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Sifat-sifat pada operasi bilangan berakar. Sifat yang pertama, sifat komutatif. Seperti bilangan yang terdahulu, pemirsa, di bilangan berakar ini juga berlaku sifat ya, sifat komutatif, yaitu pada operasi penjumlahan dan perkalian. Contoh ini penjumlahan ya. Akar kuadrat A ditambah akar kuadrat B sama dengan akar kuadrat B ditambah akar kuadrat A. Jadi bilangan akar yang pertama dengan bilangan akar yang kedua ini ditukar ya. Itu hasilnya sama ya. Yang akar kuadrat B semula di depan sekarang menjadi di depan. Ya, akar kuadrat A semula di depan sekarang di belakang. Akar kuadrat 4 ditambah akar kuadrat 9 sama dengan akar kuadrat 9 ditambah akar kuadrat 4. Sama ya. Akar kuadrat 4 semula di depan sekarang menjadi di belakang. Akar kuadrat 9 semula di belakang sekarang di depan. Akar kuadrat 4 2, akar kuadrat 9 3. 2 tambah 3 5. Yang ini akar kuadrat 9 3. Akar kuadrat 4 2. 3 tambah 2 5, sama-sama 5 ya hasilnya. Hasilnya sama pemirsa ya. Akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 2 itu sama. Akar kuadrat 2 ditambah akar kuadrat 3. Nah, sekarang ketika bilangan pokoknya sama namun pangkatnya berbeda. Ini pangkatnya ya berbeda ya. Nah, tetapi yang dicepit ini perhatikan. Nah, sama atau beda pemirsa? Nah, coba lihat dulu. Saya besarkan. Nah, nih ya. Yang dicepit ini C sama ya. Sama. Terus bilangan pokoknya ini, bilangan di akar ini sama ini. A-nya sama. Namun pangkatnya yang berbeda. Nah, berbeda pangkatnya. Pangkat A. Nah, ini membacanya
akar pangkat C dari A pangkat M ditambah akar pangkat C dari A pangkat N sama dengan akar pangkat C dari A pangkat N ditambah akar pangkat C dari A pangkat M. Itu cara membacanya. Nah, ini contohnya ya. Ini berlaku sifat komutatif. Sekarang bagaimana ketika yang ini A, sekarang ini diganti B seperti ini. Nah, pangkatnya masih sama. Itu juga berlaku sifat komutatif. Gitu loh ya, seperti ini. Ini juga komutatif ya. Meskipun bilangan yang di akar ini, di dalam akar ini berbeda, juga berlaku sifat komutatif. Itu pemirsa. Sekarang pada perkalian, akar kuadrat A dikali akar kuadrat B sama dengan akar kuadrat B dikali akar kuadrat A. Akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 2 sama dengan akar kuadrat 2 dikali akar kuadrat 3. Nah, yang ruas kiri akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 2 itu sama dengan 3 kali 2, 6. Akar kuadrat 6. Nah, yang di ruas kanan. Ini 2 kali 3 juga 6. Akar kuadrat dari 6. Nah, sama ya. Nah, begitu pula yang ini. Ya. Ketika pangkatnya berbeda, ini juga ya pangkatnya berbeda, itu juga berlaku komutatif dalam perkalian ya. Nah, ini 14 pangkat 5, yang ini 14 pangkat 6 berbeda. Nah, ini juga berlaku sifat komutatif ya. Masih sama contohnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini? Nah, ini sudah berbeda juga, tetapi yang ini, yang dicepit ini berbeda. Nah, ini C, ini D. Ini gimana? Ya, juga berlaku sifat komutatif. Nah, ini bacanya akar pangkat 3 dari 4 pangkat 13 dikali akar pangkat 4 dari 5 pangkat 14. Itu sama dengan ini, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 14 dikali akar pangkat 3 dari 4 pangkat 13. Sama hasilnya ya. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Pemirsa, akar kuadrat A dibagi akar kuadrat A dikurangi akar kuadrat B itu berbeda dengan akar kuadrat B dikurangi akar kuadrat A. Ini perhatikan baik-baik ya. Akar kuadrat 9 dikurangi akar kuadrat 4 itu berbeda, akar kuadrat 4 dikurangi akar kuadrat 9. Ya, berbeda. Itulah sebabnya. Coba perhatikan kalau tidak percaya. Nih. Akar kuadrat 9 3. Akar kuadrat 4 2. 3 dikurangi 2, 1. Ini ruas kiri 1. Yang ruas kanan, akar kuadrat 4, 2. Akar kuadrat 9, 3. 2 dikurangi 3, negatif 1. Nah, yang ruas kiri 1, yang ruas kanan, negatif 1. Nah, berbeda. Itu pemirsa, ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ini. Ini juga begitu. Meskipun bilangnya di dalam akar berbeda, ya juga sama berlaku, tidak berlaku sifat komutatif ya, tidak berlaku komutatif ya. Sekarang pembagian juga begitu. Nah, perhatikan baik-baik. Akar kuadrat A dibagi akar kuadrat B itu berbeda dengan akar kuadrat B dibagi akar kuadrat A. Ini juga begitu ya. Nah, berikutnya lagi, pemirsa, sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Akar kuadrat A ditambah akar kuadrat B ditambah akar kuadrat C. Yang akar kuadrat A sama akar kuadrat B dalam satu kurungan. Nah, sekarang ini yang akar kuadrat B dan akar kuadrat C berubah menjadi satu kurungan. Ya. Itu asosiatif. Nah, ini. Akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 2 ketika ini ditambahkan hasilnya, kemudian ditambah akar kuadrat 5. Itu nanti pasti sama ketika kita ini ya, menjumlahkan akar kuadrat 2 ditambah akar kuadrat 5 terlebih dahulu, hasilnya baru ditambah akar 3. Itu berbeda ya. Oh, maksudnya sama. Salah ucap lagi ya. Tak ulangi lagi. Akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 2 itu dikerjakan lebih dulu, hasilnya ditambah akar kuadrat 5. Itu nanti sama ketika
para pemirsa menjumlah akar kuadrat 2 dengan akar kuadrat 5 terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah akar kuadrat 3. Nah, itu sama hasilnya ruas kanan dengan ruas kiri ya. Nah, itu contoh-contoh ini menunjukkan sifat asosiatif pada penjumlahan ya. Sekarang sifat asosiatifnya pada perkalian pemirsa, kita perhatikan beberapa contoh berikutnya ya. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat B dikali akar kuadrat C. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat B dikerjakan lebih dulu. Akar kuadrat AB lalu dikali akar kuadrat C menjadi akar kuadrat ABC. Nah, yang ini coba. Akar kuadrat B dikali akar kuadrat C sama dengan akar kuadrat BC. Kemudian hasilnya dikali ini. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat BC sama dengan akar kuadrat ABC. Sama kan dengan yang kiri. Nah, ini juga gitu. Akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 2. Dikali. Tadi saya bilang tambah apa kali-kali, tak ulangi ya. Biar tidak keliru lagi ya. Jangan sampai keliru. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat B. Nah, itu kalau dikali sama dengan akar kuadrat AB. Dikali akar kuadrat C sama dengan akar kuadrat ABC. Ya, ini ruas kiri hasilnya itu. Sekarang ruas kanan. Yang dikerjakan lebih dulu ini akar kuadrat B kali akar kuadrat C dikali ya hasilnya akar kuadrat BC, lalu akar kuadrat A dikali akar kuadrat BC sama dengan akar kuadrat ABC, sama kan dengan ruas kiri. Contoh akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 2 kali akar kuadrat 5. Yang akar kuadrat 3 dan akar kuadrat 2 didahulukan mengerjakannya. Sama dengan akar 6. Hasilnya dikali akar 5, akar 6 kali akar 5, ya akar 30. Sekarang dilihat ruas kanan, akar 2 dikali akar 5, sama dengan akar 10. Nah, akar 3 dikali akar 10 sama dengan akar 30. Bagaimana pemirsa? Sama ya hasilnya, mengikuti ini, sifat ini ya, sama. Sifat komutatif dalam perkalian. Nah, contoh-contoh berikutnya pemirsa bisa membaca sendiri ini ya, di contoh ini ya, dan di paparan yang berupa tulisan ya, yang sudah saya tulis itu ya, silakan dibaca. Ini juga begitu ya, ini menunjukkan sifat asosiatif dalam perkalian. Jadi ketika pemirsa mengerjakan ini dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya dikali ini, itu sama artinya ini dikali ini terlebih dahulu, hasilnya baru dikali ini, sama nanti ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, sifat asosiatif para pemirsa tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Diingat-ingat, sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, ini pada pengurangan ya, tidak berlaku ya. Sekarang pada pembagiannya juga begitu, tidak berlaku ya. Jadi kalau akar kuadrat A dibagi akar kuadrat B, ya akar kuadrat dari A dibagi B. Kemudian dibagi akar kuadrat C, akar kuadrat dari A dibagi B dibagi C. Nah, itu berbeda dengan yang ini. Ketika akar kuadrat B dibagi akar kuadrat C terlebih dahulu, itu berbeda. Nah, ini pemirsa bisa memperhatikan ketika akar kuadrat 3 dibagi akar kuadrat 2 dikerjakan terlebih dahulu, kita mendapatkan hasil akar kuadrat 3/2. 3/2 kan ya. Nah, dibagi akar kuadrat 5. 3/2 dibagi 5. Kan begitu ya. Tetapi yang ini, akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 5, itu akar kuadrat 2/5. Perhatikan 3 dibagi 2/5 itu berbeda dengan 3/2 dibagi 5. Itu loh pemirsa. Itu berbeda. Ya. Kalau yang ini, yang di dalam akar ini, 3/2 dibagi 5 itu sama artinya 3/2 dikali 1/5. 3/10 ya. Nah, kalau yang ini,
akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat 5 itu artinya akar kuadrat dari 2 per 5. 2 per 5 kan. Nah yang ini 3 dibagi 2 per 5. 3 dibagi 2 per 5 sama dengan 3 kali 5 per 2, 15 per 2. Beda dengan ini hasilnya ya. Berikutnya lagi, ini ya masih contoh. Ini contoh dari tidak berlakunya asosiatif pada pembagian ya. Dan yang sebelumnya tadi pada pengurangan ya, tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, sekarang sifat distributif. Sifat distributif dibedakan menjadi dua, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang distributif perkalian terhadap penjumlahan. Akar kuadrat A ini kali dalam kurung akar kuadrat B ditambah akar kuadrat C. Itu mengerjakannya akar kuadrat A dikali akar kuadrat B, ditulis seperti ini. Ditambah, tulis tambah. Kali akar kuadrat A dikali akar kuadrat C ditulis seperti ini. Tidak usah dikurungi ya perkalian ini karena tanda kali, jumlah, kali, perkalian, penjumlahan, perkalian itu lebih kuat perkalian ya. Ikut kaidah kekuatan, urutan kekuatan ini ya, operasi. Contoh, akar kuadrat 3 dikali dalam kurung akar kuadrat 2 ditambah akar kuadrat 5. Ya, akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 2 ditulis di ini. Akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 5 ditulis ini. Tanda jumlahnya tulis ini. Ya. Nah, sekarang ini contoh ini bisa disimak juga ya caranya. Ini kali ini ditulis di sini. Ini kali ini ditulis ini. Saya ulangi. Ini kali ini ditulis di sini. Ditambah, tulis di sini. Ini dikali ini ditulis di sini. Ini. Tulis ini. Berikutnya, masih sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Sama ya. Ini kali ini ditulis di sini. Ini. Tambah, ditulis tambah. Ini dikali ini. Ditulis di sini. Sekarang sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Akar kuadrat A dikali akar dalam kurung akar kuadrat B dikurangi akar kuadrat C sama dengan akar kuadrat A dikali akar kuadrat B ditulis di sini, kurang ditulis di sini. Akar kuadrat A dikali akar kuadrat C ditulis di sini. Contoh, akar kuadrat 3 dikali dalam kurung akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 5 sama dengan akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 2 ditulis ini. Tanda kurang ditulis di sini. Berikutnya akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 5. Ditulis di sini. Nah. Dan seterusnya ya, contohnya ini bisa dibaca oleh pemirsa ya. Kemudian berikutnya lagi, ini masih sifat distributif ya. Nah, sekarang merasionalkan penyebut. Perhatikan contoh berikut. A per akar kuadrat K sama dengan, kita rasionalkan penyebutnya ya. Ingat, merasionalkan penyebut. Penyebut itu yang ini ya, yang bawah. Ya, ketika berbentuk akar seperti ini dirasionalkan. Caranya ini, ditulis ulang, ini ditulis ulang, seperti ini. Kemudian dikali, siapa pengalinya ini? Akar kuadrat K dibagi akar kuadrat K. Sama dengan penyebut kali penyebut. Akar kuadrat K kali akar kuadrat K ditulis di sini. A dikali akar kuadrat K ditulis di sini.
A dikali akar kuadrat K sama dengan A akar kuadrat K. Akar kuadrat K dikali akar kuadrat K sama dengan K. Ditulis ini. Sekarang jawabannya adalah A per K. Akar kuadrat K. Ini bukan 2A ya. Diganti pemirsa A ya. A per K akar kuadrat K. Ya. A, ini A, bukan 2. Diganti aja ya. Sekarang sambil saya jelaskan langsung diganti aja ya, sambil diedit pemirsa sambil nulis-nulis. A per K dikali akar kuadrat K. Itu jawabannya. 2 per akar kuadrat 3 sama dengan, bagaimana merasionalkan penyebutnya? 2 per akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 3 per akar kuadrat 3. 2 kali akar kuadrat 3 itu sama dengan ini. Akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3 itu ini. Nah, ini. 2 ini. 2 kali akar kuadrat 3 ditulis ini. Akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3 itu 3. Ini juga bisa ditulis, sudah benar, boleh juga bentuknya ditulis begini ya. 2 per 3 kali akar kuadrat 3. Ini sejajar ya, akarnya sejajar dengan per ini. Seperti ini, sejajar dengan per. Jadi akar kuadrat ini tidak boleh di bawah ini ya, harus sejajar ini. Kalau di atas sejajar dengan 2 boleh ya. Nah, sekarang 1 per 4 akar kuadrat 3 sama dengan, karena penyebutnya masih berupa akar, kita rasionalkan ya. Ditulis ulang ini seperti ini, lalu dikali, siapa pengalinya akar kuadrat 3 saja. 4-nya tidak usah ikut ya. Cukup yang ini aja, yang akar kuadrat 3. Akar kuadrat 3 per akar kuadrat 3. Sekarang 1 kali akar kuadrat 3 sama dengan 1. Akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3 sama dengan 3. 4-nya tetap ditulis ulang. 4 ulang. Akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3 itu 3. 4 kali 3, 12. 1 kali akar 3 sama dengan 1. Akar 3 gitu aja. Anda boleh menuliskan 1 per 12 atau per 12 akar 3. Akar 3-nya sejajar ya, lurus dengan per. Jangan sampai lurus dengan ini, penyebutnya, salah itu. Sekarang akar kuadrat ini 5 dibagi akar kuadrat 3 sama dengan, ditulis ulang. Fokus kita pada yang penyebut ini, akar kuadrat 3, bukan pada pembilang. Meskipun pembilangnya berbentuk akar tidak masalah ya. Karena kita tadi apa? Di sini bunyinya merasionalkan penyebut, berarti penyebutnya yang berupa akar dirasionalkan. Penyebutnya ya fokusnya. Nah, ditulis ulang. Ini ditulis ulang di sini. Kemudian dikali. Kali ini penyebutnya ya. Penyebutnya ini per ini. Akar 3 per akar 3. Akar kuadrat 3 per akar kuadrat 3. Akar kuadrat 5 dikali akar kuadrat 3 ditulis sini. Akar kuadrat 3 dikali akar kuadrat 3 ditulis di sini. Yang ini sama dengan akar kuadrat 15 ya. Yang ini sama dengan 3. Jadi 1 per 3 dikali akar kuadrat 15. Akar sekawan dari A plus akar B sama dengan A min akar B. Ini tujuannya juga untuk merasionalkan penyebut ya, akar sekawan ini ya. Ini ketika posisinya di penyebut ya. Akar sekawan dari akar A ditambah B sama dengan akar A min B. Saya ulangi. Akar sekawan dari akar kuadrat A ditambah B sama dengan akar kuadrat A dikurangi B. Begitu pula akar sekawan dari akar kuadrat A ditambah akar kuadrat B sama dengan akar kuadrat A dikurang akar kuadrat B. Jadi yang berbeda hanya tanda saja ya kalau akar sekawan ini. Bilangan yang pertama dan bilangan kedua sama ya. Yang berbeda ini ingat tandanya saja ya. Sekarang kita perhatikan contohnya ya. Nih. A per akar kuadrat K dikurang C. Kita tulis ulang karena di dalam akar berbentuk ini ya. Berbentuk ini. Nah, ini. A-nya berupa K, C-nya berupa B, kan gitu. Sekarang ditulis ulang. Dikali akar kuadrat K. Nah,
akar sekawan dari akar kuadrat K min C ini. Akar sekawan dari ini adalah siapa? Ya ini, kan sekawan. Ini sekawannya dengan ini. Ini juga gitu sekawan ini. Nah, pengalinya sekarang sekawannya. Akar kuadrat K negatif menjadi plus. Plus positif ya. Plus tambah C per akar kuadrat K tambah C. Terus sekarang pembilang kali pembilang. A dikali akar kuadrat K ditambah C ditulis seperti ini. Yang bawah ini dikali ini ditulis ini. Sekarang hasilnya perhatikan. Ini selisih 2 kuadratnya. Akar kuadrat K dikali akar kuadrat K itu sama dengan K. Negatif kali positif sama dengan negatif. Sama dengan negatif ini. C dikali C sama dengan C kuadrat. Sekarang kita sudah memiliki ini. A per K min C kuadrat ini. Terus dalam kurung akar kuadrat K ditambah C. Contoh. 11 per akar kuadrat 3 min 6. Karena penyebutnya berbentuk akar, kita merasionalkan ya. Ditulis ulang. Ini ditulis ulang ini. Kali akar sekawan dari siapa ini? Kali akar sekawannya ini. Ini akar kuadrat A min B. Akar kuadrat A min B. Akar sekawannya siapa ini? Akar kuadrat A plus B. A-nya diisi 3. B-nya diisi 6. Akar kuadrat 3 ditambah 6 punya akar sekawan akar kuadrat 3 min 6. Nah, itu. Berarti akar sekawannya akar kuadrat 3 plus 6 per akar kuadrat 3 plus 6. Sekarang pembilangnya kali pembilang. 11 kali akar kuadrat 3 plus 6 ditulis di sini. Penyebutnya kali penyebut. Akar kuadrat 3 dikurang 6 dikali akar kuadrat 3 ditambah 6 ditulis di sini. Sekarang akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3 sama dengan 3. Negatif dikali positif sama dengan negatif. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ini tetap ya ditulis. Yang bawah ini penyebut 3 min 36 sama dengan min 33. 11 dibagi min 33 sama dengan 11 bagi 11, 1. Min 33 dibagi 11 sama dengan min 3. Kita bisa menuliskan itu ya. Nah ini. Ini bisa dibagi min 1 per 3 kali dalam kurung akar 3 plus 6. Nah, pemirsa juga bisa mengalihkan ya. Pemirsa juga bisa mengalihkan ini ya. Saya ulang ini. Min sepertiga dikali 3, ya ini. Min sepertiga akar 3. Min sepertiga dikali akar kuadrat 3 sama dengan min sepertiga akar kuadrat 3. Min sepertiga dikali plus, min kali plus, ada min. Min kali plus, min. Sepertiga kali 6 sama dengan 2. Jadi jawabannya min sepertiga akar 3, min 2. Berikutnya lagi. 11 per akar 3 min akar 6. Nah, penyebutnya berbentuk akar. Kita harus merasionalkan dengan menggunakan akar sekawannya. Akar 3 punya akar 3 min akar 6 punya akar sekawan akar 3 plus akar 6 ini ya. Ini ditulis ulang seperti ini, lalu dikali akar sekawannya ya. Akar sekawan dari ini, akar 3 plus akar 6 ini. Ya. 11 dikali akar 3 plus akar 6 ditulis di sini. Akar 3 min akar 6 dikali akar 3 plus akar 6 ditulis di sini. Sekarang akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Negatif kali positif sama dengan negatif. Sama dengan negatif. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Kita sudah punya 11 per min 3 ya. Ada ditulis seperti ini, 11 per min 3. Min 11 per 3. Akarnya ini ditulis di ini. Ya. Dalam kurung sejajar lurus dengan tanda per ini ya.
Sekarang menyederhanakan bilangan berakar ya. Kita menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan contoh berikut ini. Bentuk akar seperti ini, 2 itu cu akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192. Saya ulangi. 7 akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 48 dikurangi akar kuadrat 192. Masih belum sederhana. Untuk menyederhanakan bentuk tersebut, kita harus menggunakan beberapa sifat yang ada dalam bentuk akar. Nah, kita menggunakan beberapa sifat dalam bentuk akar ya untuk menyederhanakan ini. Kita tulis ulang ini. Ini ditulis ulang. 7 akar kuadrat 3 tetap ditulis. Akar kuadrat 48 diuraikan menjadi akar 16 kali 3. Tanda plus tetap plus ya, tambah tetap tambah, kurang tetap kurang. Yang di dalam akar kita uraikan ya. 192 sama dengan 64 kali 3. 7 akar kuadrat 3 tetap, tanda plus tetap dari sini. Sekarang ini dipisah ya. Semula seakar berdua. Nah, masing-masing punya akar sendiri. 16 akar kuadrat dari 16 kali akar kuadrat dari 3. Tanda kurang dari sini. Semula ini 64 kali 3 ini seakar berdua ya, ini berubah ya menjadi sendiri-sendiri. Akar kuadrat 64 kali akar kuadrat 3. Nah, dipisah ya sekarang akar kuadrat dari sini ke sini dipisah sendiri-sendiri ya. Semula seakar berdua, sekarang berpisah sendiri-sendiri akarnya. Berikutnya lagi ini tetap ya belum diapa-apakan ya, dari langkah sini sampai sini belum diapa-apakan ya, dari soal masih tetap. Sekarang yang ini plusnya juga tetap, tambahnya tanda tambah ini tetap penjumlahannya. Akar kuadrat 16 itu 4 dikali akar kuadrat 3 berarti 4 akar 3 min kurang tetap ditulis ini. Akar kuadrat 64 itu 8 dikali akar kuadrat 3 sama dengan 8 akar kuadrat 3. Sekarang ini sudah sama ya bilangnya di dalam akar kuadrat ini. Kita bisa menggunakan ya sifat penjumlahan dan pengurangan ya ketika bilangan yang di dalam akar itu sama ini. Caranya ini seperti sebelumnya, 7 ditambah 4 dulu 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Nah, begitu. Ditulis 3. Akar 3-nya cukup sekali saja ditulis, sehingga jawabannya 3 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192 adalah 3 akar 3. Saya ulangi. Jadi bentuk sederhana dari 7 akar kuadrat 3 ditambah akar kuadrat 48 dikurangi akar kuadrat 192 sama dengan 3 akar kuadrat 3. Seperti itu pemirsa pembahasan kita hari ini.